Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Urfiana Diavila, NIM 1916004. Saya dari kelas PAUD A angkatan 19, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan perkembangan bermain menurut Mildred Partner. Mildred Partner, saya Paco 2. Nah, di sini siapa yang udah kenal dengan Mildred Partner? Nah, siapa yang udah kenal? Mildred Partner adalah salah seorang ahli psikolog anak. Beliau telah mengemukakan bahwasanya aktivitas bermain pada anak usia dini dapat memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan keterampilan sosial anak. Nah, Mildred Partner juga telah mengidentifikasikan bahwa terdapat 6 tahapan perkembangan bermain pada anak usia dini. Nah, apa saja sih 6 tahapan perkembangan bermain pada anak usia dini ini? Yuk kita simak. Pertama, ada tahapan bermain uncouped play. Di sini saya akan ditemani oleh si lebah. Nah, pada tahapan uncouped play ini, bayi masih menunjukkan gerakan-gerakan sederhana yang tidak teratur dan tanpa mempunyai makna. Bayi sedang belajar untuk dapat mengeksplorasi bagaimana tubuhnya ini dapat bergerak. Misalnya, si lebah ini sedang menggerak-gerakkan kakinya, menggerak-gerakkan jari tangannya, menggerakkan tangannya, menggerakkan kepalanya. Nah, gerakan-gerakan yang tidak teratur dan tidak mempunyai makna ini dinamakan dengan tahapan bermain uncouped play. Kedua, ada tahapan bermain solitary play. Di sini saya akan ditemani oleh si lebah dan juga si SpongeBob. Tahapan bermain solitary play adalah tahapan di mana anak berusia 2 sampai dengan 3 tahun, di mana anak masih asyik untuk bermain sendirian dan belum tertarik dengan apa yang sedang dilakukan oleh orang lain. Permainan ini sangat penting karena anak juga sedang belajar bagaimana cara menghibur dirinya sendiri. Nah, misalnya si SpongeBob dan si lebah. Si lebah sedang bermain boneka. Nah, si SpongeBob ini sedang bermain mobil-mobilan. Si SpongeBob sedang bermain asyik sekali. Nah, si lebah ini juga bermain sendiri dengan bonekanya tadi, tanpa memperhatikan permainan apa yang sedang dilakukan oleh si SpongeBob. Jadi gitu, permainannya sendiri-sendiri. Si lebah tidak tertarik dengan apa yang dimainkan oleh si SpongeBob. Itu dinamakan dengan permainan solitary play. Yang ketiga, ada tahapan bermain onlooker play. Nah, saya akan ditemani oleh SpongeBob, oleh si lebah, dan ketambahan personil baru lagi nih, yaitu si Dora. Aduh, ribet banget, ketambahan satu. Nah, onlooker play ini anak berperan sebagai pengamat yang memperhatikan teman-temannya yang sedang bermain. Tahapan ini umum terjadi karena anak sedang memperluas kosakatanya dengan memperhatikan orang lain berbicara. Misalnya, ketika si SpongeBob dan si Dora sedang bermain peta umpet nih, dua-duanya bermain peta umpet, asyik banget gitu ya. Nah, si lebah melihat saja, mengamati saja permainan apa yang sedang dilakukan oleh si Dora dan si SpongeBob. Dia memperhatikan aja, mengamati aja. Nah, yang dilakukan oleh si lebah ini dinamakan dengan tahapan bermain onlooker play. Yang keempat, ada tahapan bermain parallel play. Di sini saya akan ditemani oleh si Dora dan si lebah. Nah, tahapan parallel play. Biasanya Bunda pernah tahu nggak ada anaknya yang sedang duduk berdampingan berdua. Nah, itu dinamakan dengan tahapan parallel play, di mana anak duduk secara berdampingan dengan anak lain tapi melakukan kegiatannya secara terpisah. Biasanya anak saling meniru tingkah laku dari temannya. Misalnya, si Dora dan si lebah sedang duduk berdampingan. Si Dora membawa buku gambar, si lebah sedang membawa buku gambar. Ia melakukan kegiatannya masing-masing gitu. Si Dora menggambar boneka, si lebah menggambar
mobil-mobilan. Nah, tapi duduk secara berdampingan. Nah, itu dinamakan dengan kegiatan bermain parallel play. Sekarang yang kelima ada tahapan bermain asosiatif play. Tahapan bermain asosiatif play ini saya ditemani oleh si lebah dan si SpongeBob. Nah, dalam tahapan asosiatif play ini di mana anak mulai bermain bersama temannya, ada interaksi, tetapi mereka tidak memiliki tujuan yang sama. Misalnya, kedua anak ini membangun menara balok mereka masing-masing. Nah, sambil berbicara, sambil menyusun baloknya masing-masing, si lebah juga menyusun baloknya, si SpongeBob juga menyusun baloknya. Nah, pada saat nanti baloknya jadi, itu bentuknya akan berbeda karena mereka melakukannya masing-masing gitu, sendiri-sendiri, tapi masih ada interaksi di antara keduanya, saling ngobrol gitu. Itu dinamakan dengan associative play. Pasti ada yang tanya, kenapa pada saat permainan associative play itu kok balok yang dihasilkan itu kok tidak sama bentuknya, padahal mereka berdiskusi gitu kan. Nah, antara si lebah dan si SpongeBob ini, mereka tidak akan sama menyusunnya karena mereka berdua ini memiliki tujuan yang berbeda. Saya mau bikin bentuk ini, saya mau bikin bentuk ini, berbeda gitu. Jadi itu dinamakan dengan permainan associative play. Dan yang keenam ada bermain kooperatif play. Permainan kooperatif play ini di mana anak-anak mulai berbagi ide, bekerja sama, membuat aturan bermain yang sama, dan itu sudah disepakati secara bersama-sama dan memiliki tujuan bermain yang sama. Jadi anak-anak ini tadi semuanya yang awalnya bermain secara individu, sekarang semuanya bermain jadi satu dan memiliki aturan bermain yang berbeda, yang telah disepakati gitu. Contohnya bermain peran sebagai dokter-dokter anak. Dora ini sebagai dokter. Terus si SpongeBob ini jadi suster dan si lebah ini jadi pasiennya. Nah, mereka akan melakukan tugasnya masing-masing. Nah, yang telah disepakati bersama-sama tadi itu dinamakan dengan permainan cooperative play. Nah, begitulah keenam tahapan bermain menurut Milton Parton tadi. Jadi, nah, bunda-bunda di rumah sudah mengenali anaknya sampai ke tahapan bermain keberapa? Kalau sudah, silakan komen di bawah ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai dengan akhir. Saya Urfiana Diafilah. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.